Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, dampak deforestasi di lahan konsesi PT Aceh Nusa Indrapuri menyebabkan banjir dan tanah longsor di desa lingkar perusahaan, terutama kemukiman Gunung Biram, Lembah Selawa Aceh Besar. Tak hanya itu, populasi satwa yang dilindungi di sana pun mulai banyak bermigrasi dan terancam punah. Akankah hutan Aceh dipertaruhkan demi pemenuhan kebutuhan energi terbarukan? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah kondisi tutupan hutan di Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, kian hari semakin rusak akibat ulah tangan manusia. Kerusakan hutan mengancam kehidupan masyarakat setempat, populasi hewan, dan juga tumbuhan endemik pun semakin berkurang. Alih fungsi hutan dijadikan lahan perkebunan dan penebangan liar menjadi faktor utama terjadinya bencana alam. Konflik satwa dengan manusia juga kerap terjadi. Sejumlah fauna mulai hilang atau bermigrasi ke kawasan lain akibat deforestasi hutan di kawasan Aceh Besar yang terus saja meluas. Orangutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, burung endemik seperti rangkong pun terancam punah. Seperti yang dialami warga kemukiman Gunung Biram, Lembah Selawah, Aceh Besar, mereka kerap mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, kenaikan suhu rata-rata, kebakaran lahan, hingga kekeringan. Menurut warga, sejak adanya pembukaan lahan oleh PT Aceh Nusa Indrapuri atau PT ANI, serta adanya aktivitas perambahan hutan oleh kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab, membuat desa mereka menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Sekitar 16.669 hektar luas lahan di Mukim Gunung Biram yang membawahi 4 desa itu diklaim masuk dalam lahan konsesi PT ANI. Pokoknya geli panca yang sudah hampir tandus itu karena sering ada penebangannya dulu, tapi sekarang ada lagi. Itu dulu berarti indikasinya PT ANI sendiri yang terlibat pengambilan kayu. Ya, itu. Ya, masuk karena itu merantai terbang. Merantai bak teraci, merantai terbang. Itu mereka yang potong. Sekarang aja kalau kita ke Panca Kubung, sungainya pun jembatan di tengah sungai. Air di sana, air di situ, jembatan di tengah. Itu karena erosinya pindah-pindah. Itu tetap sumbernya karena penebangan awal dulu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh menilai konsesi HTI milik PT ANI tidak dikelola dengan serius sehingga membuat laju deforestasi tidak terbendung. Wilayah kelolanya bisa diakses siapa saja sehingga banyak aktivitas illegal logging, penyerobotan lahan perkebunan, hingga ada yang menanam sawit dan pohon kurma di lahan konsesi mereka. Hampir sebagian besar luas hutan di Aceh Besar dan Pidi ternyata dikelola oleh PT ANI. PT ANI merupakan perusahaan perizinan kehutanan yang sudah berada di Aceh sejak 31 tahun lalu. Awalnya PT ANI didirikan dengan tujuan untuk memenuhi pasokan kayu industri pengolahan bubur kayu dan kertas di Aceh. Mereka diberikan izin mengelola hutan tanaman industri yang kini dikembangkan menjadi hutan tanaman energi. Pada 1997, PT ANI memiliki lahan seluas 111.000 hektar, kemudian tahun 2015 berkurang menjadi 106.197 hektar. Sementara di tahun 2019, areal itu berkurang lagi menjadi 97.905 hektar hingga sekarang. Perusahaan ini memiliki catatan merah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena sempat masuk dalam evaluasi akhir atau berpotensi layak dicabut perizinannya akibat sudah tidak beroperasi. Sejak pemerintah memberi izin konsesi untuk pengembangan hutan tanaman industri kepada PT ANI, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat adat setempat karena dianggap tidak memberikan manfaat bagi mereka. Penguasaan lahan di dalam konsesi Aceh Nusa Indrapuri ini, baik oleh masyarakat adat, oleh kelompok masyarakat, ataupun oknum yang penguasaannya itu tidak sedikit. Ya, bukan 1 hektar atau 2 hektar, tapi lebih dari itu. Nah, di informasi yang kami terima lainnya juga, manajemen baru PT Aceh Nusa Indrapuri ini tidak mengetahui secara detail batas-batas konsesinya. Forest Watch Indonesia FWI mencatat laju deforestasi di lingkar kawasan PT Aceh Nusa Indrapuri dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai seluas 1.243 hektar. Hal ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kini,
hutan alam yang tersisa pada tahun 2023 di kawasan PT ANI hanya tinggal seluas 19.446 hektar. PT ANI sebagai implementator transisi energi di Aceh dinilai belum menjalankan tata kelola manajemen usaha dengan baik. Banyak temuan seperti catatan kayu yang hilang, namun tidak didata dengan baik di sistem informasi KLHK. Konsep transisi energi yang berlaku di daerah terkesan dipaksakan pengelolaannya, sehingga berpotensi dilakukan secara tidak benar oleh pengusaha hutan dapat menyebabkan kerugian negara. Seharusnya, mekanisme praktik transisi energi yang baik yaitu mengusung konsep demokratisasi energi, bukan konsep mandatori dari pusat ke daerah. Ketika transisi energi ini dilakukan oleh korporasi-korporasi besar yang sifatnya adalah mencari keuntungan atau bisnis, begitu ya, ini sebetulnya justru malah merugikan negara. Jadi banyak catatan-catatan seperti pencatatan kayu yang hilang gitu ya dari kawasan konsesi itu, kemudian tidak tercatat dengan baik di sistem informasi KLHK. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga praktek-praktek dari transisi energi ini justru malah karena sifatnya adalah mandatori yang dipaksakan diimplementasikan di daerah, maka ini justru menjadi tanda kutip ugal-ugalan dilakukan oleh implementator di lapangan yang berpotensi atau justru malah sudah menyebabkan kerugian negara. Hasil monitoring dan evaluasi KLHK, PT ANI berkewajiban untuk melakukan penanaman. Selain itu, PT ANI juga harus melakukan perlindungan lahan konsesinya dari upaya perusakan, perambahan, hingga penguasaan lahan secara ilegal. Di sisi lain, manajemen PT ANI kerap berganti dari masa ke masa, sehingga berdampak pada ketidaktahuan manajer perusahaan yang baru soal tapal batas konsesinya. Bahkan, mereka mengaku laju deforestasi di lahan konsesinya semakin meluas. PT ANI mengaku kewalahan untuk memantau lahan yang sangat luas karena kekurangan sumber daya manusia. Selain itu, deforestasi yang terjadi bukan atas perintah perusahaan, melainkan ada oknum instansi maupun kelompok masyarakat yang mengambil keuntungan karena lahan PT ANI terbengkalai. Paling terlihat deforestasi yang dari pantauan kita daerah mana aja? Dibilang Bintang, itu paling hutannya udah tinggal 20% lagi lah. Itu pun luka tua semua. Di kawasan kita tapi ya? Itu yang paling parah, cukup parah. Bintang, terus ke Malahayati ya, Malahayati yang di atas bagian utara dari pantai. PT ANI dinilai belum maksimal melakukan reforestasi dan tidak mampu menahan laju deforestasi. Namun KLHK malah memberi izin pemulihan dan perpanjangan perizinan berusaha kembali untuk PT ANI pasca evaluasi. SK perpanjangan perizinan itu diberikan pada 3 November 2023 lalu. Kini, PT ANI memegang izin multi usaha, yaitu bisa melakukan budidaya untuk ditebang, hutan bukan kayu, potensi wisata, dan pemanfaatan kawasan. Berdasarkan evaluasi, kita bersama tim turun ke lapangan dengan pihak perusahaan, dilihat fakta lapangan, mereka dikasih komitmen, Pak. Dikasih komitmen 6 bulan untuk merealisasikan atau di lapangan itu ada operasional sesuai dengan RKT yang direncanakan, misalnya terkait dengan penanaman, persemaian, pengamanan, seluruh aspek yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan. Cepatnya laju deforestasi di kawasan PT ANI bisa memperparah kerusakan hutan Aceh. Apalagi Aceh masuk dalam daerah transisi energi dengan target pengembangan hutan tanaman energi mencapai 46.158 hektar. Sementara data dari KLHK, jumlah lahan deforestasi terencana seluas 84.160 hektar dan tidak terencana seluas 37.281 hektar. Untuk memenuhi target co-firing, KLHK mengalokasikan 10.000 hektar lahan di Aceh untuk dijadikan hutan tanaman energi. PT ANI berkewajiban menanam tanaman energi seluas 200 hektar untuk memenuhi kebutuhan pelet kayu atau wood pellet. Namun, PT ANI mengaku tidak mengambil peluang tersebut, melainkan mengambil peluang penjualan karbon dengan menanami tanaman jenis medang dan meranti. Akibat lemahnya pengawasan lahan konsesi seluas 97.507 hektar dari pemerintah dan PT ANI, laju kerusakan hutan terus menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat setempat.
Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.